Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Satria Nugraha Adiwijaya MPD selaku dosen mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dan teman-teman sekalian yang saya cintai. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, atas berkat dan rahmatnya kita masih diberikan kesehatan hingga hari ini. Dan tak lupa juga sholawat beserta salam kita sanjungkan kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumul kiamah. Amin. Allahumma amin. Kedua kalinya, izinkan saya memperkenalkan diri. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Indah Triliani, dengan NPM 21010300014 dan rekan saya yang bernama Salsa Putri Rudiza Harahap dengan NPM 21010300027. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul fonologi. Baik, mungkin materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak rekan saya yang bernama Salsa Putri Rudiza Harahap. Tempat dan waktu saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Indah. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian fonologi. Fonologi yang berasal dari gabungan kata Yunani fon yang berarti bunyi dan logos, tatanan, kata atau ilmu disebut juga tata bunyi. Fonologi sendiri memiliki arti sebagai bagian dari kajian linguistik yang mempelajari, membahas, membicarakan, dan menganalisis bunyi-bunyi bahasa yang diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Pengertian fonologi menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Krida Laksana yang dikutip dari Kamus Linguistik, fonologi mempunyai arti bidang pada linguistik yang mempelajari tentang berbagai bunyi bahasa berdasarkan fungsinya. Yang kedua, menurut Abdul Khair, berdasarkan etimologi, fonologi bentuk dari kata fon yang berarti bunyi dan logi berarti sebagai ilmu. Maka, umumnya bisa dibilang fonologi memiliki arti ilmu yang mempelajari bunyi bahasa yang dipakai oleh manusia. Menurut Verhaar, menjelaskan bahwa fonologi mempunyai pengertian yang signifikan, yang mana sebuah ilmu yang mempelajari tentang bidang khusus pada linguistik yang meneliti bunyi suatu bahasa tertentu yang sesuai dengan fungsi, bertujuan menjadi pembeda antara makna leksikal suatu bahasa. Menurut Keraf, fonologi bisa diartikan bagian dari tatanan bahasa yang mempelajari dari bunyi-bunyi bahasa. Fromkin dan Rothman menjelaskan definisi fonologi adalah suatu bidang linguistik yang mengamati, mempelajari, menganalisa, serta membicarakan terkait dengan tata bunyi bahasa. Menurut Turbeskoi, fonologi juga yaitu bidang studi bahasa yang terkait dengan sistem bahasa, organisasi bahasa, dan merupakan suatu fungsi linguistik bahasa. B. Bidang kajian fonologi. Dalam fonologi membahas pula mengenai bunyi-bunyi objek kajian yang bertugas membedakan makna serta bagaimana bunyi-bunyi tersebut diucapkan. Objek kajian fonologi terbagi menjadi dua, yaitu fonetik dan fonemik. Berikut pemaparannya. Yang pertama, ada fonetik. Fonetik merupakan cabang ilmu fonologi yang mempelajari tata bunyi bahasa, kaitannya sebagai pembeda makna. Fonetik merupakan cabang ilmu yang mengkaji mengenai penghasilan, penyampaian, dan penerimaan bunyi bahasa. Fonetik juga diartikan sebagai cabang ilmu linguistik yang menelaah mengenai bunyi bahasa tanpa kaitannya sebagai pembeda makna. Maksudnya, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Objek kajian fonetik adalah bunyi bahasa manusia yang berupa bunyi ujar, seperti ayah, hai. Jeritan, tangisan, dan lengkingan bukan termasuk bunyi bahasa. Mari perhatikan contoh berikut. Huruf I yang muncul pada kata itu akan berbeda dengan bunyi I yang muncul pada kata bibir. Jika diperhatikan dari dua kata tersebut tidak memiliki perbedaan. Tetapi dalam
Bidang fonetik, keberadaan bunyi I pada kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Perbedaan tersebut terletak pada bagaimana pelafalan bunyi I pada kata itu dilafalkan dengan lebih jelas dan terang, sedangkan pada kata bibir dijelaskan dengan samar atau kurang jelas. Hal ini disebabkan karena adanya huruf-huruf kontoid tertentu yang berbaur dengan huruf vokoid. I yang menyebabkan adanya beberapa macam hambatan udara pada alat ucap manusia dan membuat bunyi I yang menjadi jelas atau samar. Berikut merupakan jenis-jenis ilmu fonetik berdasarkan telaah ilmu di dalamnya. Yang pertama ada fonetik artikulatoris atau organis atau fisiologis. Fonetik artikulatoris merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diproduksi oleh alat-alat ucap manusia. Fonetik ini menelaah mengenai organ-organ wicara apa saja yang berperan dalam penghasilan bunyi bahasa manusia. Kedua, fonetik akustik. Fonetik akustik merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bunyi bahasa ketika merambat di udara, berupa gelombang bunyi serta frekuensi dan kecepatannya dan lainnya. Yang ketiga, fonetik auditoris atau persepsi. Fonetik auditoris merupakan cabang ilmu fonetik yang mempelajari bagaimana bunyi-bunyi bahasa diterima oleh telinga sehingga dapat didengar. Dalam fonetik ini, mengkaji mengenai proses bunyi diterima oleh indera pendengaran manusia sehingga bunyi bahasa tersebut dapat dipahami dan dimengerti. Fonemik. Fonemik merupakan cabang fonologi yang mempelajari tata bunyi dengan kaitannya sebagai pembina makna. Fonemik memfokuskan perhatian pada bunyi huruf yang muncul sebagai usaha memberi perbedaan makna. Tataran fonemik yang memiliki objek kajian yaitu fonem. Fonem adalah bunyi bahasa yang bertugas untuk menyelidiki bunyi-bunyi bahasa sebagai pembeda makna. Perhatikan kata tanah dan nanah. Kedua kata tersebut sama-sama terdiri dari 5 huruf yaitu T, A, N, A, H dan N, A, N, A, H. Kedua kata itu hanya berbeda pada bunyi awal yaitu T dan N yang menyebabkan adanya perubahan makna. Tanah memiliki makna permukaan bumi yang dapat dipijak, sedangkan nanah bermakna cairan berbau busuk yang keluar dari luka. Dari contoh di atas membuktikan bahwa walaupun hanya terjadi perubahan pada bunyi yaitu hanya ada satu huruf yang berbeda, maka menyebabkan suatu makna itu berubah. Hal inilah yang menjadi objek kajian fonemik, mengkaji bunyi yang dapat menyebabkan perbedaan makna dalam suatu bunyi bahasa. Baik, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya mengenai fonologi. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Mbak Salsa atas pemaparan materinya. Mungkin kami cukupkan materi kami mengenai fonologi. Kurang lebihnya kami minta maaf. Semoga bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan teman-teman sekalian. Atas waktunya, saya mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.